Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai ukuran letak data yang merupakan bagian dari bab statistika. Ukuran letak data memiliki konsep yang sama persis dengan median data yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi data. Ukuran letak data membagi sekumpulan data yang berurutan menjadi beberapa bagian yang sama, sehingga ukuran letak data ada tiga, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Secara ringkas bisa diartikan median itu membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kuartil tadi adalah apa? Nilai pembatas yang membagi data terurut. Nah, perhatikan ya, menjadi 4 bagian yang sama. Jadi setelah data itu diurutkan, kalau kita mau membagi menjadi 4 bagian, kan kita motongnya 3 saja. Makanya ada namanya Q1, Q2, dan Q3. Q1 nama lainnya adalah kuartil bawah, Q2 nama lainnya adalah kuartil tengah atau median itu sendiri, dan kuartil atas atau Q3. Oke, untuk data tunggal, letak QI itu adalah data ke I per 4 kalikan N plus 1. Atau QI sama dengan XI per 4 kalikan N plus 1. Di mana I itu karena kuartil itu membagi data jadi 4, berarti hanya ada Q1, Q2, dan Q3. Lalu kalau desil, karena membagi data jadi 10, maka hanya ada D1 sampai D9. Dan untuk persentil, karena membagi data jadi 100, maka hanya ada D1, P1 sampai P99. Dan N itu adalah banyaknya datum atau banyaknya nilai. Oke, contoh. Disajikan data nilai 20 siswa sebagai berikut. Tentukan masing-masing kuartilnya. Langkah pertama tadi bagaimana? Kita urutkan dulu, karena datanya belum urut. Kalau sudah urut ya tinggal langsung cari. Setelah kita urutkan, mengerjakannya boleh manual kalau data tunggalnya tidak berfrekuensi banyak ya. Karena 20, kalau kita bagi 2 kan berarti 10-10, maka Q2-nya ada di tengah-tengah. Nah, sehingga nilai Q2-nya sama dengan 68 tambah 68 dibagi 2 sama dengan 68. Bisa kalian cek, sebelah kirinya panah itu ada 10 angka. Kanannya panah juga 10 angka, maka Q2-mu tepat. Kalau sudah selesai, di setengah bagian kiri ini, kita cari tengahnya lagi. Ternyata tengahnya kan ada 10. 10 kan genap, maka juga sama. Q1-nya tidak pas. Nah, di sini pasti membaginya apa? 5, 5. Maka Q1-mu sudah benar di situ. Berarti rumusnya Q1 sama dengan 32 tambah 34 dibagi 2. Ketemu berapa? 33. Dengan cara yang sama, setengah bagian di sebelah kanan, untuk Q3-nya ada di tengah-tengah juga, membagi 5-5 ya. Sehingga Q3-nya berapa? 68 tambah 68. Sebentar. 68 tambah 68 dibagi, sebentar, bagi 2 sama dengan 68. Bisa dipahami teman-teman? Oke, next.
Sekarang untuk data tunggal berfrekuensi. Pertanyaannya sama, cari Q1, Q2, dan Q3. Kalau data tunggal berfrekuensi, kita jabarkan seperti contoh sebelumnya, maka tidak efektif. Maka langkah mengerjakannya, seperti kayak median kemarin, kita tambahkan satu kolom, yaitu kolom frekuensi kumulatif. 10 tambah sebelumnya kan nggak ada, berarti tetap 10. 5 tambah 10, 15. 8 tambah 15, 23. 12 tambah 23, 35. Berarti frekuensinya ada 35. Berarti datanya ganjil ya. Maka kalau kita data tunggal berfrekuensi, mengerjakannya kita pakai rumus saja. Bagaimana tadi? Q1 itu berarti data ke 1/4, N-nya 35 plus 1. Berarti berapa nak? Kan 35 tambah 1 itu 36, 1/4 kali 36 berarti data ke 9. Oke, sebentar ya. Kepencet data ke 9. Pointernya terlalu rintik ya. Data ke 9. Data ke 9 itu di mana? Baris pertama, kelas pertama itu artinya adalah data ke 1 sampai 10. Berarti data ke 9 ada di sini. Berarti jawabannya berapa? 65. Berarti Q1 nilainya 65. Untuk Q2, langkahnya sama. Berarti data ke 2/4. 2/4 itu kan berarti setengah ya. 35 tambah 1. Berarti 35 tambah 1 itu 36, kali setengah itu berarti 18. Data ke 18. Kita cek nah. Baris pertama kan 10, berarti data 1 sampai 10. Baris kedua 1 sampai 15. Berarti data ke 18 ada di sini. Berarti jawabannya berapa? 79. Oke, sorry. Lalu untuk Q3 dengan cara yang sama. Berarti X siapa? 3/4. 35 tambah 1. Berarti data ke berapa? 35 tambah 1 itu 36. 36 bagi 4 itu 9 kali 3. Berarti data ke 27. Data ke 27. Ini kan sampai data ke 23. Berarti 27 ada di sini. Maka jawabannya adalah 82. Itu cara mencari kuartil pada data tunggal berfrekuensi. Sekarang mengenai data kelompok, itu caranya sama persis dengan median. Cuma saya akan mereview lagi ya. Jadi rumusnya adalah QI sama dengan TB tambah I/4N kurangi FKS I per FI kalikan P. Kalau Q1 ya berarti I-nya diganti 1. Kalau Q2 ya berarti diganti I-nya diganti 2. Q3 juga I-nya diganti 3. Q2 itu rumusnya sama dengan median ya. Oke, kita contoh kerjakan soal ini. Ini lihat datanya data kelompok ya. Langkah mengerjakannya sama kayak data tunggal berfrekuensi tadi. Langkah pertama, sebentar. Kalian bikin satu kolom dulu. Apa tadi? Frekuensi kumulatif. Sama kayak median. Berarti baris pertama 2. 5 tambah 2, 7. 10 tambah 7, 17. 9 tambah 17, 26. 6 tambah 26, 32.
8 tambah 32, 40. Maka frekuensinya ada 40. Maka kita mencari kuartil bawah. Kuartil bawah tadi Q1 ya. Kita lihat letaknya dulu. Kalau Q1 berarti kan 1/4 N ya. Berarti 1/4 kali N-nya 40 frekuensinya. Berarti 10. Data ke-10 ada di mana? Ini sampai 2. Ini sampai 7. Berarti data ke-10 ada di sini. Maka ini letaknya Q1. Nah, rumusnya Q1 apa? TB ditambah 1/4 N min FKS per frekuensinya Q1 dikalikan P. TB itu apa? Tepi bawah. Kalau batas bawahnya 76, berarti tepi bawahnya adalah 75,5. 1/4 N tadi sudah kita hitung berapa? 10. Dikurangi FKS, frekuensi kumulatif sebelum. Kalau Q1-mu di sini, FK-nya kan 17. Sebelumnya berarti berapa? 7. Diingat-ingat sebelum ya. Per frekuensinya Q1. Frekuensi ya berarti tempatnya frekuensi. Berapa dia? 10. Dikalikan panjang kelas 76 sampai 80 ada berapa angka? 5 angka. Maka panjang kelasnya 5. Ini berarti 75,5 ditambah 10 kurangi 7 itu 3. 3 per 10 kali 5. Ini bisa dicoret. Berarti ini 2. 3 per 2 itu berapa? 1,5. Berarti 75,5 ditambah 1,5. Hasilnya cantik ini berapa? 77. Nah, itu mencari Q1. Sekarang mencari Q2. Langkahnya sama ya. Kita coba kerjakan lagi. Kita cari kuartil tengah. Berarti kita mereview untuk mencari median ya. Langkah pertama tadi apa? Bikin frekuensi kumulatif. Baris pertama, 2 tambah sebelumnya nggak ada, berarti 2. 5 tambah 2, 7. 10 tambah 7, 17. 9 tambah 17, 26. 6 tambah 2, 6. 32. 8 tambah 32, 40. Sama kayak tadi ya, frekuensinya 40. Mencari Q2. Rumusnya boleh sama dengan median atau kita Q2. Nanti untuk desil sama persentil sama. Berarti Q2 itu kan 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah N ya. Sorry. Kehapus, ulangi lagi ya. Oke. 7, 6, 2, 40. Q2 itu 2/4 atau setengah M. Berarti setengah kali 40. Ketemu 20. Q2 rumusnya TB ditambah setengah N min FKS. Pernya itu jangan sampai ke TB ya, hanya dari sini aja. FQ2 dikalikan P. Sama dengan, kita lihat, tadi kan 20. Data ke 20 itu berarti ini kan cuma sampai 17. Data ke 20 berarti di sini, maka ini Q2-nya di sini. Berarti TB-nya berapa? Kalau batas bawahnya 81. 80,5 ditambah setengah N. Setengah N-nya 20. FKS kumulatif sebelum Q2-mu di sini. FK-nya kan 26. Sebelumnya berarti berapa? 17. Per frekuensinya Q2. Q2-mu di sini, frekuensinya berarti 9.
Oh, sorry. Telat. Maaf ya. Sebentar. Sebentar ya. Gitu ya, 9 dikalikan berapa tadi P-nya? 5. Berarti 80,5 ditambah 20 kurangi 17 itu 3. 3/9 kali 5. Ini dikecilkan, kita bagi 3. Berarti 80,5 ditambah 5/3. 5/3 itu berarti 1,67. Berarti kita ambil 2 digit di belakang koma. Berarti ketemunya 82,17. Nah, untuk Q3